السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di majelis ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia seperti ini, Allah kumpulkan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala di surga. Dalam keadaan wajah kita bersinar, hilang kesedihan, hilang jerawat, kemudian hilang hal-hal yang kotor, jorok dan sebagainya. Ya, oleh karena itu, ya ikhwan, orang yang beriman merindukan Allah Subhanahu wa taala dan merindukan surganya. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulul Iman fi Dha'il Kitab was Sunnah, dan kita memasuki pembahasan di halaman 88, yaitu sifat Allah Al-Yadani dan Al-Qadam. Sifat Allah Al-Yadan yaitu dua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qadam yaitu apa? Kaki. Taib. Wa huwa sifatun dzatiyatun khabariyah lillahi azza wa jalla. Dia adalah sifat dzatiyah. Dia adalah sifat dzatiyah, yaitu yang berkaitan dengan sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Khabariyah, pengabaran milik Allah taala, lillahi taala, wa thubutuha bil kitabi was sunnah, dan itu terdapat dalil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, dan kedua tangan Allah mabsutatan, terbuka, maksudnya tidak terbelenggu, tidak pelit, ya, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, Allah berinfak, memberikan kaifa yasha, sesuai kehendak Allah. Wa qauluhu ta'ala, begitu pula perkataan Allah Ta'ala yang tadi itu dalam surat Al-Maidah 64, sekarang dalam surat Shad ayat 75. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qala ya iblis, dia berkata, wahai iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, antas juda, untuk sujud lima khalaqtu biyadayya,
kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Wa minas sunnati hadits Abi Musa al-Asy'ari. Dan di dalam sunnah terdapat hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu alladzi rawahu Muslim 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil laili, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam, liyatuba musii'an nahar, ya, agar Allah menerima taubatnya orang yang melakukan keburukan di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang, liyatuba musii'al laili, agar Allah menerima taubat orang yang berbuat keburukan di waktu malam, hatta tatla'asy syamsu, sampai matahari terbit, min maghribiha, dari sebelah barat, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Maksudnya apa? Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka bagaimana? Tertutuplah pintu taubat. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak ada lagi yang namanya diterimanya taubat seseorang. Percuma. Ya, mereka bertaubat pun tidak akan diterima. Nah, di sini ya ikhwan, kita lihat sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sesuai kaidah kita al-itsbat biduni tasbih wala tamtsil, ya, wala ta'wil wala ta'til. Kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan tasbih, penyerupaan kepada makhluknya, wala takyif, tanpa menggambarkan bentuknya, mereka-reka bagaimana caranya atau bagaimana bentuknya, wala ta'til, tidak juga melakukan ta'til, pentiadaan sifat Allah Subhanahu wa taala, wala ta'wil, dan tidak juga menafsirkannya ke makna yang lain. Maka ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah memiliki sifat sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, diimani maknanya dengan bahasa Arab sebagaimana dipahami orang-orang Arab dan juga dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang dua tangan Allah, ya, atau misalkan wakilta yadir rahman yumna, dan kedua tangan Allah itu adalah kanan, itu ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti ayat ini, bal yadahu mabsutatan, dan dua tangan Allah terbentang. Apakah itu ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahamkan para sahabat? Jawabannya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mengajarkan kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang semisal dengannya, dan dia adalah yang maha sami', maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Nah, di sini ya ikhwan, di dalam ayat ini bal yadahu, ya, bahkan kedua tangan Allah mabsutatan, terbentang, maksudnya tidak terikat. Allah itu karim, Allah itu maha karim, maha dermawan.
yu'ti may yasha, Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, wa yamna'u may yasha, dan Allah pun tidak memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, di sini disebutkan dua tangan Allah, berarti Allah memiliki dua tangan. Di dalam hadis dua tangan Allah kanan. Nah, jangan dibayangkan seperti kanan kita. Kalau kanan kita kan di sini, ya kan, di sini, dan kalau ini kiri, ini kanan. Nah, makanya ketika kita memahami itu dua tangan Allah kanan, ya sudah, imani saja maknanya kanan. Tapi bagaimananya kita katakan Allahu a'lam. Yang jelas dua tangan Allah itu ada. Begitu pula yang disebutkan dalam ayat yang kedua ini, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta, apakah kamu sombong? Ya. Maka di sini ayat ikhwan, Allah dengan jelas mengatakan khalaqtu biyadayya, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dan dalil-dalil yang sangat banyak, ya, dalil-dalil yang sangat banyak baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Jadi kita imani apa tidak? Ya, kita imani. Ya, Allah punya tangan, tapi jangan sampai terbayang di benak kita tangan Allah itu seperti ini atau seperti itu. Tidak. Apa yang kita bayangkan pasti itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Begitu pula kata Nabi Musa kepada Nabi Adam, yaitu perdebatan dalam dunia roh. Anta Adam, ya, khalaqakallah biyadaihi, engkau adalah Adam yang Allah ciptakan kamu dengan kedua tangannya. Maka jangan kita bayangkan tangan Allah seperti tangan kita atau tangan manusia atau tangan satupun dari makhluknya. Kemudian ayat ikhwan, pada hadis di sini Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, ya, untuk menerima taubat orang yang berbuat keburukan di waktu siang. Maksudnya apa? Allah selalu menerima taubat seseorang meskipun dia bermaksiat di waktu malam, waktu pagi, waktu siang, sore. Apabila dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan pintu taubat untuknya. Allah siap menerima taubatnya. Ya, ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Selain di sini disebutkan sifat yad, tangan, disebutkan juga sifat yaitu at-taubah. Allah menerima apa? Taubat. Ya. Bagaimana tadi, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya ya, imam tadi membaca apa? Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah yang tawwab, maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Tapi oleh karena itu ya ikhwan, jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah sepantasnya menjadi pekerjaan harian seorang muslim. Ya, menjadi apa? Pekerjaan harian seorang muslim. Misalkan belajar silat. Siapa nih? Harus ada korban ini. Wah, gitu kan? Akhirnya apa? Benjol. Kan gitu. Ya wajar ya, kalau orang pertama kali belajar itu akan timbul penyakit apa? Sombong. Wah aja, mana nih, gitu kan? Nanti kalau
sudah semakin tinggi ilmunya, dia akan tawadhu. Nanti kalau bertambah lagi ilmunya, dia tahu, wah, saya ini nggak ada apa-apanya, banyak yang lebih hebat dari saya. Seperti itu. Ya. Di dalam keilmuan baik dunia pun seperti itu. Oleh karena itu ya ikhwan, mari sama-sama kita, kalau kita bersalah, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Berapa hari lalu saya dapatkan soal seorang istri mengeluhkan keadaan suaminya. Ustadz, suami saya tahun 2000 sekian telah pergi ke pijat plus. Wah. Apa pijat plus? Akhirnya saya tanya, apakah dia berzina? Jawabannya, pengakuannya enggak Ustadz. Cuma ya sampai netes aja gitu. Tapi enggak berzina, ya kan? Tidak berzina katanya. Maka kita katakan kalau tidak ada bukti maka dia belum berzina. Kalau tidak ada bukti, tidak ada ikrar, pengakuan, maka belum berzina. Kemudian itu kan tahun 2021. Ya. Sekarang kan dia bisa bertobat. Saya tanya, apakah dia sholat 5 waktu? Sholat. Apakah sering iya Ustadz sholat berjamaahnya? Di mana sholat berjamaahnya? Di masjid. Kalau hujan enggak? Iyalah Bu, saya bilang. Ya kalau hujan uzur lah Bu, saya bilang. Kan gitu. Saya nggak kenal orangnya, itu biasa masuk soal nggak kenal kan. Artinya seorang itu bisa saja dia melakukan apa? Kesalahan. Akhirnya saya tegur lagi. Menolak ajakan suami, ya, ajakan apa? Ayub. Ajakan dengan makna khusus ya. Nah, paham aja antum. Sudah gede udah tentu. Menolak ajakan, saya bilang, menolak ajakan suami itu dosa besar, saya bilang. Ya? Menolak ajakan suami itu dosa besar. Artinya maksud saya, jangan hanya menyalahkan sang suami padahal dia sudah bertobat sampai ingin cerai, karena kasusnya pertanyaannya bolehkah saya minta cerai, kasusnya gitu. Padahal dia sudah bertobat. Nah, oleh karena itu ya ikhwan, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Ya kan? Makanya kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayo ikhwan, ini masalah tangan sudah ya. Kemudian kita lanjutkan dalam masalah al-ainani. Sifat Allah al-ainan. Sifat Allah al-ainan, yaitu dua mata. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Wa hiya sifatun dzatiyatun khabariyah. Dia adalah sifat dzatiyah khabariyah tsabitatun lillah, dan benar datangnya bagi Allah Subhanahu wa taala bil kitab sunnah, di dalam Alkitab dan juga sunnah. Fa minal kitabi, di dalam Alkitab, qauluhu ta'ala, terdapat perkataan Allah Ta'ala, walitusna'a ala aini, dalam surat Thaha ayat 39. Ya, walitusna'a ala aini, dan engkau diperlakukan dengan mataku. Maksudnya apa? Waliturabba ala aini wa hifzi, dan agar kamu bertumbuh kembang dengan aini, dengan mataku, pengawasanku, wa fi hifzi, dan penjagaanku. Ini tentang Nabi Musa kecil alaihi salam yang dijaga, dirawat oleh keluarganya Fir'aun, tapi ujung-ujungnya diserahkan kepada ibunya sendiri. Subhanallah.
Ini di dalam surat Thaha ada ala aini, agar kamu ditumbuh kembangkan, dibina dengan mataku. Wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah al-fulka, kapal, dengan mata-mata kami. Nah, di sini ya ikhwan, wasna'is safinah, buatlah as-safinah bimar'a minna, dengan penglihatan dari kami. Ya. Nah, di sini menunjukkan Allah menyebutkan mata-mata kami. Dan di sini seperti kaidah sebelumnya ya ikhwan, ya, sesuatu itu dimisalkan dengan sesuatu yang dia miliki, ya kan? Sebagaimana kemarin kita sudah bahas masalah wajah, ya, sifat apa? Sifat wajah. Sifat wajah. Ketika menyebutkan sesuatu dengan permisalan misalkan, ya, dan menyebutkan salah satu anggota tubuh, ya, pada seseorang misalkan saya melihat wajahnya, ya, saya melihat wajahnya, maksudnya saya melihat dirinya, ya, tidak tampak batang hidungnya, berarti yang dicari adalah yang punya hidung, gitu kan? Tidak mungkin dia bilang, ya, tidak tampak batang hidungnya, dia tidak punya hidung. Pasti dia punya apa? Pasti dia punya hidung. Misalkan Rahmat, yuk, mana batang hidungnya Rahmat? Pasti apa? Yang diambil permisalan itu apa yang ada pada dirinya Rahmat, kan gitu. Gitu kan? Seperti misalkan ada orang giginya tinggal 2, mana si gigi 2? Ompong gitu ya, tinggal gigi 2. Mana si gigi 2? Dia disebutkan gigi 2 karena ada pada dirinya, Nah, di sini ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala, kita katakan di dalam bahasa Arab, penggunaan seperti itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an, walitusna'a ala aini wasna'il fulka bi'ayunina, itu untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya mata. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya mata. Adapun jumlah mata Allah itu bagaimana? Kan di sini mufrad 1 di ala aini. Kemudian wasna'il fulka bi'ayunina, itu 3 atau lebih, ya, banyak. Nah, kenapa ditetapkan mata Allah Subhanahu wa taala itu ada 2? Dalilnya adalah di dalam hadis berikut. Di dalam wa minas sunnati hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam sahihain, yaitu apa? 2 sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yakhfa 'alaikum, sesungguhnya Allah tidak terluput sedikit pun, ya, pada kalian. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laisa bi'awara, sesungguhnya Allah tidak a'war, tidak buta sebelah matanya. Penggunaan kata lafaz a'war itu untuk yang memiliki 2 mata. A'war itu untuk yang memiliki apa? 2 mata. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyara bi yadihi ila ainaihi, ini periwayat tadi disebutkan, dan beliau mengisyaratkan
dengan satu tangannya kedua mata beliau, ya, wasyara biyadihi ila ainaihi. Wa innal masih ad-dajjal, dan sesungguhnya al-masih ad-dajjal, a'warul ain, dia itu buta sebelah matanya, al-yumna, ya, yang kanan. Ka'anna ainahu, seolah-olah matanya itu inabah tafiyah, yaitu anggur yang muncul keluar. Jadi satu matanya, yaitu yang kanan, itu buta. Ya. Seperti apa? Ada anggur yang muncul keluar. Tawfiyah zahirah, kelihatan. Ya. Jadi bukan penggambaran Dajjal itu dengan satu mata gitu ya. Satu mata, atau misalkan dua mata, di sini ada mata satu. Enggak. Dajjal itu manusia. Hanya saja raksasa. Dajjal itu raksasa. Dan orang yang beriman akan melihat tulisan kafir, ya, atau kafirun, ya, atau kafaro, dia kafir. Di sini di antara dua matanya Dajjal, dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ya. Dan satu matanya buta. Makanya kita katakan, kenapa disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti ini? Karena Dajjal itu setelah pertama kali mengaku sebagai seorang nabi, ya, mengaku sebagai nabi yang terakhir dan diikuti oleh orang-orang Yahudi nantinya. Yahudi Asfahan itu akan mengikuti sebanyak 70.000 orang. Ya, maksudnya jumlah ini menunjukkan sangat banyak orang Yahudi Asfahan, yaitu Iran itu, Asfahan itu kabupaten di Iran, salah satu negeri di Iran. Itu sekarang orang Yahudinya banyak di situ. Muncul diyakini sebagai nabi terakhir. Nah, setelah banyak pengikutnya, banyak yang terperdaya, tergoda dengan Dajjal, subhanallah, maka dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan, dan orang-orang kafir percaya kepada Dajjal bahwa dia itu Tuhan. Tetapi orang yang beriman diberikan ciri-ciri tentang Dajjal, yaitu dia itu buta sebelah matanya, maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya, kafara, ya, yaitu kafir. Makanya di situ ada huruf yang bisa dibaca oleh orang Islam. Loh, kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Yang lain kelihatan, yang lainnya lagi tidak terlihat. Nah, jadi Allah alam bisawab, kita katakan Allahu alam bisawab. Coba di rokok itu aja, apa tulisan di rokok? Rokok menyehat, apa? Rokok apa? Membunuhmu, ya enggak? Masih banyak enggak yang merokok? Masih. Enggak terbaca apa di situ? Dibaca mah enggak? Dibaca tapi raketok, ya, dilihat tapi tidak kelihatan. Itu permisalan saja, ya, sesuatu yang ada tulisannya tapi ternyata untuk sebagian orang tidak terlihat. Belum lagi ada penelitian khusus, ya, masalah bagaimana mata itu menangkap sinyal gitu, ya. Menangkap sinyal itu berbeda-beda. Kadang dengan sedikit cahaya, tangkapan mata seseorang itu akan berbeda-beda.
Ya, misalkan orang yang beriman ketika terlihat misalkan sedikit cahaya tulisan kafir, maka akan ditangkap sinyal tersebut sesuai dengan ilmu orang-orang yang beriman bahwasanya Dajjal itu kafir, sehingga mudah membaca tulisan tersebut. Sedangkan orang-orang kafir tidak bisa membacanya karena ditutupi dengan kebaikan-kebaikannya atau tipuan-tipuannya dan Dajjal. Na'udzubillahi min dzalika. Taib. Jadi paham kenapa Rasulullah SAW menyebutkan inna rabbakum innallaha laisa bi'awar, sungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya, karena Dajjal di akhir zaman mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menciptakan surga, bisa menciptakan neraka, bisa menciptakan api, sungai dan sebagainya. Yang subhanallah, ada seorang muslim mukmin yang dia itu tidak mau mengikuti Dajjal, disediakan sungai dan api, ternyata dia masuk ke dalam api, ternyata tidak apa-apa. Karena dia yakin bahwasanya api Dajjal itu adalah airnya Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah, itu adalah tipuannya Dajjal, sedangkan sungainya Dajjal itu adalah apa? Adalah tipuan dari Dajjal. Api ternyata apa? Bahasa kita itu hanya ilusi yang dibuat oleh Dajjal. Baik. Lanjut, Al-Qadam, sifat Allah Al-Qadam. Wa hiya sifatun dzatiyatun tsabitatun lirabbi 'azza wa jalla bil ahadits as-sahihah. Dia adalah sifat dzatiyah tsabitatun lirabb 'azza wa jalla bil ahadithi as-sahihati, dengan hadis-hadis yang sahih. Dan diantaranya adalah si hadis Abu Hurairah fi tahajujil jannah wan nar, di dalam perdebatan antara surga dan neraka. Lah, kok surga dan neraka berdebat? Bisa ngomong. Yang jelas mereka bisa berbicara dengan cara surga dan cara neraka berbicara. Surga bisa berbicara, neraka bisa berbicara dengan caranya sendiri. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Dan di sana disebutkan fa amman naru, adapun neraka, fala tamtali'u, dia itu tidak penuh, hatta yadha Allahu tabaraka wa ta'ala rijlahu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan rijlahu, kakinya. Taqulu qat, maka berkatalah neraka. Taqul itu kembali ke neraka. Taqul, dia berkata nerakanya, qat, cukup ya. Penuh, cukup ya. Fahunalika, pada saat itu, tamtali'u, neraka belum apa-apa sudah langsung penuh, setelah Allah masukkan kaki Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzwa ba'duha ila ba'din. Nah, di situ sebenarnya salah tulis itu. Di dalam hadis yang kita dapatkan bukan wa yazwi tapi wa yuzwa. Wa yuzwa. Kalau di sini kan seolah-olah dibaca wa yazwi, tapi di dalam hadis lafaznya adalah wa yuzwa. Ba'duha ila ba'din. Artinya apa? Yajtami wa yaltaqi. Ya, maksudnya seluruh sisinya satu dengan yang lain itu bergabung dan berhimpit sebagian ke sebagian yang lain. Karena saking apa? Saking penuhnya, jadi dia malah bertemu sisi dengan sisi yang lain. Allah alam bisawab. Ini menunjukkan penuhnya neraka pada saat itu sampai dia mengatakan qad. Taib. Wa fi ba'dir riwayati fi sahihain, dan sebagian riwayat-riwayat di dalam sahihain Bukhari Muslim, fayada'u qadamahu 'alaiha, dan kemudian
Allah pun meletakkan qadamahu, kakinya, 'alaiha, di dalam neraka. Maka kita katakan ya ikhwan, ini Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Kaki. Tapi jangan dibayangkan bahwa kaki Allah seperti kaki manusia. Ya. Kaki Allah sama seperti kaki manusia. Dan bagaimana caranya tidak perlu kita pikirkan, yang jelas wa yuzwa ba'duha ila ba'din, ya, kaki Allah dimasukkan ke dalam neraka sehingga neraka itu tidak muat untuk menampung kaki Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ullah wa sifatuhul waridah wa asma'ullah wa sifatuhul waridatu fil kitab was sunnah katsiratun la tuhsa. Dan nama-nama Allah dan sifatnya yang ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah itu sangat banyak, la tuhsa, tidak bisa dihitung, ya. Wa inna ma hadhihi amthilatun, dan sungguhnya ini adalah amthilah, hanya permisalan-permisalan. Wa yajibu 'alal muslimi itsbatuha lillahi tabaraka ta'ala, maka wajib bagi setiap muslim untuk menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan apa yang layak dengan kemuliaan wa kamalihi dan kesempurnaannya, kama atsbataha Allahu li nafsihi fi kitabih, sebagaimana Allah tetapkan di dalam kitabnya untuk dirinya sendiri. Wa huwa alam bi nafsihi min khalqihi, dan dialah yang lebih tahu terhadap dirinya daripada makhluk. Wa atsbataha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, di dalam sunnahnya atau hadisnya. Wa huwa alamul khalqi bi rabbih, dan dialah makhluk yang paling paham, yang paling tahu tentang Rabbnya. Wa akmaluhum nushan, dan yang paling sempurna nasihatnya. Wa afsahuhum, yang paling fasih berbicaranya. Wa ablaghuhum bayanan, dan paling pandai menyampaikan penjelasan. Wa atqahum, dan yang paling bertakwa. Wa akhsyahum, paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Wa akhsyahum lahu falyahdhar, maka berhati-hatilah min ta'tilillah min sifatihi, dari mentiadakan sifat-sifat Allah, atau tasbihiha, atau menyerupakan bi sifatin makhluqin, atau menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Lianna Allah ta'ala yaqul, karena Allah ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Masya Allah. Jadi ini pelajaran. Ada buku yang bagus ya, yang buku Sifatullah Azza wa Jalla, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir As-Saqqaf, ya As-Saggaf kalau bahasa kita, As-Saqqaf. Maka itu mengumpulkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dari sifat itu disebutkan jika ada nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka itu sangat bagus kalau kita mau membacanya. Ya, jadi jelaskan juga riwayat-riwayat dan juga hadis yang berkaitan dengan ya seluruh, kalau tidak dikatakan seluruh maka sebagian besar dari sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah alam bissawab. Taib, cukup insyaallah. Silakan kita azan, kemudian kita lanjut dengan pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ini banyak nih belum terjawab. Sudah dulu, nggak usah tambah ya. Silakan azan.